Ya. Assalamualaikum. Salam sejahtera semuanya. Ampun nemenis lah pokoknya. Rasanya lagi Zoom. Nah. Line in. Oke. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Dengar nggih? Nggih, dengar. Oke. Baik. Bisa dimulai ya kakak? Bisa. Oke. Supaya nanti pas sebelum jam 11 kita sudah selesai karena hari ini kita 1 JP pelajaran. Baik, untuk kegiatan hari ini tatap maya yang kelima, kita langsung saja awali kegiatan hari ini dengan berdoa dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Intinya ngomong ini wis analitian, wis maksud tulis apa ya, wis pernah nyoba. Ini kan Baik, saya izin share screen terlebih dahulu ya kakak semuanya. Baik, sampun terlihat nggih, kakak-kakak? Sudah. Oke. Alhamdulillah sudah, Kak. Oke. Baik, untuk pembelajaran tatap maya ini atau sinkronus di modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Dalam tatap muka pada siang hari ini atau pagi hari ini yaitu 1 JP 45 menit yaitu menguatkan ya, penguatan atau merefleksikan pada pembelajaran 1, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 yang kemarin ya kakak kita refleksikan dalam 1 JP ini, dalam 1 tatap maya ini. Oke, untuk kesepakatan bersama yaitu saya minta untuk bisa menyalakan kamera atau on cam ya bagi yang tidak terkendala oleh jaringan. Yang kedua, mematikan mikrofon supaya pada pembelajaran hari ini bisa satu arah dan apabila nanti ada yang mau bertanya bisa klik raise hand kemudian bisa menyalakan mikrofonnya. Yang ketiga, hadir seutuhnya pada siang ini untuk tatap maya ini.
Yang keempat, menghargai waktu bersama ya, supaya kita di sini memahami semua apa yang kita ketahui pada pembelajaran 1.1, pembelajaran yang pertama, pembelajaran yang kedua, dan pembelajaran yang ketiga pada saat tatap maya. Yang keempat itu memaksimalkan fitur chat ya. Kalau ada kesempatan atau kesulitan pada menyalakan mic ya, seperti Pak Teguh bisa memaksimalkan fitur chat untuk menjawab atau komentar, nanti saya bacakan. Yang poin selanjutnya yaitu klik raise hand sebelum bertanya. Nah, ini supaya tidak mengganggu yang lainnya, nanti ada klik raise hand yang berada di bawah ya, itu yang di sampingnya mic ya, mikrofon itu ada raise hand atau untuk mengacungkan tangan sebelum bertanya atau berkomentar. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, di sini kami minta untuk bisa aktif selama pembelajaran karena di sini terekam ya, terekam keaktifan kakak-kakak semua dalam tatap maya yang kelima ini. Nah, untuk perlu diketahui pada sesi ini pembelajaran tatap maya yang kelima, yaitu kami ya, saya sebagai fasilitator nanti akan menggunakan Padlet ya sebagai nanti situasi dalam diskusi nanti ya, untuk kita belajar bareng-bareng, untuk nanti kalau kakak-kakak yang sudah pernah menggunakan Padlet nanti bisa diaktifkan ya, karena ini harus menggunakan device komputer atau laptop. Nah, di sini untuk penugasannya nanti kakak-kakak menuliskan dalam Padlet jawaban-jawaban atau kuesioner yang akan ditayangkan pada Padletnya tersebut. Sehingga kakak-kakak semua kami minta untuk menggunakan device komputer atau laptop. Sampai di sini ada pertanyaan kakak? Cukup ya, tidak ada ya. Saya lanjutkan pada slide yang ketiga ini. Nah, tujuan dari tatap maya ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif ya. Di sini aktif, berpusat pada murid, efektif, aktif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif ya. Ini di sini. Nah, untuk capaian akhir dari pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Oke, ini ada kata kuncinya yaitu berpusat pada murid, kemudian bersikap reflektif. Nah, di sini dalam guru PJOK harus berpusat pada murid, maksudnya gimana ini? Mungkin ada yang volunteer dari hasil pembelajaran yang kemarin ini. Sesi ini hanya untuk reflektif aja ya kakak-kakak, penguatan pemahaman untuk materi yang kemarin ya, 1.1, 1.2, dan 1.3. Monggo untuk present ada bunyi klunting tadi. Monggo untuk kakak-kakak. Bu Novi sudah tepuk tangan ini. Monggo Bu Novi mungkin bisa volunteer. Iya, nih salam aja harusnya yang sebelah sini ya Kak. Iya. Iya. Yang tanda tangan yang kayak gini Kakak. Iya, yang tanda tangan ya. Ya. Oke. Terima kasih Kak. Ya karena tadi belum ada yang menjawab. Ya bismillah ya. Maksudnya dalam pelajaran PJOK itu berpusat pada murid. Yang dimaksud adalah dalam proses pembelajaran diharapkan siswa itu aktif, ya. Kemudian guru sebagai fasilitator. Jadi kalau pembelajaran dulu kan banyak pembelajaran komando. Sekarang masih komando, masih ada komando, tetap ada. Tetapi harapannya
dalam proses pembelajaran PJOK ini bagaimana caranya supaya siswa bisa aktif melakukan pembelajaran. Kemudian guru di sini sebagai fasilitator, gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Novi atas jawabannya dari pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Monggo yang lainnya, satu volunteer lagi. Ya, baik. Untuk harapannya kita semua dalam pembelajaran PJOK itu harus berpusat pada murid. Nah, di sini kata aktif ya, kata aktif itu harus lebih mendalam lagi. Kata aktif itu bukan hanya gurunya atau muridnya itu aktif bergerak, tetapi kaitannya dengan aktif di sini yaitu ada keterlibatan dalam proses pembelajaran, baik itu murid maupun guru. Dalam hal apa? Yaitu yang pertama yaitu dalam perencanaan, ya, di dalam perencanaan, kemudian pada pelaksanaan dan pada evaluasi. Nah, di sini kita harus bisa menggali potensi, minat, bakatnya murid kita, yaitu bisa diawali dengan apa? Pilihan, choice, ya. Yang kedua, bisa dengan suaranya mereka. Kita biasanya kalau selesai dalam pembelajaran itu kan ada apa ya? Refleksi ya, jagung bareng dengan murid. Di situ kan paling ada kesannya, kemudian cerita ngalor ngidul dan lain sebagainya, ya. Sehingga kita harus bisa menangkap apa dari cerita anak-anak kita atau murid-murid kita sebagai dasar kita nantinya dalam mengajar pada hari selanjutnya. Sehingga di situ ada voice, ada choice, dan ada ownership. Lah, ownership itu keterlibatan seluruhnya. Sehingga anak itu menentukan pilihan dan minat bakatnya. Sehingga akan terjadi pembelajaran yang efektif dan bermakna, menyenangkan, dan refleksif di sini. Nah, tentunya kita sudah memahami kemarin pada modul 1.1 nggih dalam proses pembelajaran yang kedua, yaitu kita membahas apa ya? Refleksi dengan cara apa kemarin? Yaitu framework. Betul ya? Framework ya. Framework itu ada dua, ya. Framework Botton dan framework apa yo? Framework Botton dan framework Gibbs ya. Framework Gibbs. Framework Botton itu ada tiga, ya, ada tiga, yaitu what, sekarang apa, kemudian know what, ya, so what, know what apa, so what, kemudian know what, ya, know what, ya, terus apa. Nah, itu harus digali kepada murid-murid kita. Yang kedua yaitu pada form Gibbs. Form Gibbs ada berapa kemarin? Ada berapa? Kira-kira ada berapa? Mungkin bisa volunteer, Kak. Siapa? Ada 5 apa 6 ya? Ada 6. Ada 6 Kak Ebet. Kayaknya iya, antara 5 apa 6. Oke. Bisa disebutkan Kak Ebet? Aduh, lupa. Ya, mungkin volunteer yang lainnya, ya saya mungkin untuk pemantik aja ya. Yang pertama adalah deskripsi. Deskripsi ini adalah menggambarkan atau mengidentifikasi sebuah peristiwa pada saat kita pembelajaran, mendeskripsikan. Mungkin yang kedua apa? Untuk memancing, setelah mendeskripsikan apa? Yaitu perasaan ya Kakak ya. Perasaan. Oke. Perasaan. Yang ketiga, ya, perasaan di sini yaitu setelah tadi mendeskripsikan mengedukasikan pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosinya. Yang ketiga adalah evaluasi, ya. Yang keempat adalah analisis, ya.
Yang kelima apa? Yang kelima, kesimpulan atau konklusi, ya. Dan yang terakhir yaitu RTL, yaitu rencana tindak lanjut harus dipahami, yaitu untuk verb Burden dan Verb yang selalu kita pahami untuk merefleksikan ya supaya kita menjadi guru yang profesional sehari-harinya sehingga kita terus belajar sepanjang hayat. Nah, ini contohnya kita lagi belajar ya secara terus-menerus menggali informasi yang kita dapatkan karena kita ya jangan lupa kodrat zaman ya, kodrat zaman harus kita ikutinya ya, kodrat zaman, kemudian apa yang kita ikuti ya, kesadaran anak-anak kita harus melihatnya. Baik, untuk tujuan capaian pembelajaran ya khusus atau model setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi. Nah, di sini kita refresh lagi ya. Nah, ada berapa model kakak-kakak dalam merefleksikan ya. Kita kemarin beberapa tugas juga sudah diunggah ya. Itu salah satunya yaitu refleksi model refleksi yang ada pada modul tersebut. Oke. Mungkin yang mau bersuara monggo, yang belum siapa yang mau volunteer kakak? Mungkin di sini siapa? Monggo. Jafar. Ya, yang belum mendengar suaranya ini Kak Jafar. Ya, model-model refleksi yang sudah kita pelajari kemarin. Oh, kira-kira kemarin ada 7 ya, ada 7. Monggo. Ada 7. Mungkin untuk model-model refleksinya yaitu yang pertama ada segitiga refleksi. Ya. Ya, gimana? Segitiga ya, refleksi. Iya. Deal. Refleksi 6 topik, 4C. Okay. Model cuaca 4F. 4F. Yang ke-7 papan bercerita. Oke, itu beberapa model refleksi yang sering kita lakukan ya, yaitu what, so what, dan know what ya. Kemudian untuk yang kemarin sebagai unggah tugas yaitu refleksi 6 topi ya, 6 topi itu sudah mudah-mudahan merefresh kembali apa yang harus kita lakukan, model-model tersebut mana, silakan memilih yang paling membantu kakak-kakak semuanya. Next. Nah, di sini dari tatap maya yang kelima ini, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Oke, agendanya yaitu analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis, agenda pada siang ini. Nah, gimana? Ini pertanyaannya, mengapa kita melakukan refleksi? Nah, ya ini ada pertanyaan. Silakan bisa volunteer. Mungkin mengapa kita itu selalu melakukan refleksi kakak-kakak? Tujuannya apa? Harapannya apa? Monggo kakak-kakak untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin
gini. Kak Ebet, monggo Kak Ebet. Yang senior dulu lah. Monggo. Kita melakukan refleksi untuk mengevaluasi pengalaman, memetik pelajaran, dan mengidentifikasi area perbaikan. Oke. Ya. Memperbaiki. Berarti kata kuncinya yaitu untuk memperbaiki pembelajaran kita ya kakak ya. Kita bisa mengevaluasi kesulitan apa yang kita hadapi sehingga nantinya pada saat pembelajaran selanjutnya kesulitan-kesulitan itu bisa ditanggulangi. Nah, bukannya hanya kesulitan aja, tapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dievaluasi lagi ya supaya lebih meningkat sehingga kita tercapai harapan dalam pembelajaran yang tadi yang pada slide yang pertama diharapkan aktif, menyenangkan, reflektif, dan bermakna. Baik. Oke. Nah, ini pertanyaannya yang akan nanti kakak-kakak tuliskan pada Padlet. Silakan bisa difoto terlebih dahulu. Ya, pertanyaan 1, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Ya, monggo kakak-kakak bisa memfotonya dulu. Nanti saya share link Padletnya di kolom chat. Nah, sebelum menjawab nanti di link Padletnya. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Pertanyaan yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nomor 5-nya, poin kelimanya, bagaimana seharusnya saya bisa menuliskan refleksi dengan baik? Lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menuliskan refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Poin terakhirnya, pertanyaan terakhirnya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ini pertanyaan-pertanyaan pemantik ya untuk kakak-kakak semua isi ya, karena pada tatap maya ini merefleksikan hasil dari apa yang kakak-kakak terima dan pengalaman dari kakak-kakak semuanya terapkan pada proses pembelajaran selama ini dari pertama kali kakak mengajar sampai dengan hari ini. Nah, untuk merefleksikannya bisa dituliskan pada link Padlet. Sudah ya kakak nulis ya, ini ya, ketik semua, di foto semua ya kakak. Saya kirim link Padletnya. Sudah, di grup juga ada. Oke, saya tutup dulu. Saya tutup dulu, saya kirim linknya. Masalah karena kata programnya ya sebenarnya ke diri kita masing-masing. Monggo kakak-kakak untuk bisa membuka Padletnya. Nanti saya perlihatkan
Share screen-nya. Share screen untuk Padlet. Tuh, linknya sudah ya kakak? Sudah terlihat ini gambarannya pada Padlet. Dan nanti cara mengerjakannya, nanti klik tambah di sini, ya, tambah. Kemudian subjeknya di sini adalah nama kakak sendiri, ya, kakak. Dan saya contohkan Kak Ervan, ya. Nah, kemudian tulis sesuatunya di sini jawabannya. Tuliskan refleksi selama modul 11 sampai 1.3 gitu. Gitu ya kakak. Di saya masih keluar-keluar, Pak. Masih keluar-keluar. Nah, kalau sudah menuliskan sini, kemudian nanti publikasikan dalam. Ngapunten Pak, itunya linknya di mana Pak? Linknya di mana? Saya tadi linknya keluar. Di kolom chat Pak, di kolom chat. Hilang kolom chatnya. Pak. Pripun Pak, Pak Sudi? Hilang chatnya Pak, kolom chatnya hilang. Oke, siap. Atau saya keluar dulu nggih. Saya Pak. Nggih. Oke, saya kirim lagi Kak Sudi. Ini jali nggak ada stok Pak. Nggak apa-apa Pak. Kurang kali benar ini. Murah. Ini udah di pateni. Lah nah, minta tolongin Pak. Salin. Ini apa ini? Ya, nanti boleh mana ya? Video ini kita rekam, pasang lagi podcast sebenarnya. Jadi rekam. Coba yang Mas Gani. Ya, Sampun Kak Sudi, sudah saya share. Siapa Bapak? Bu. Ini nanti kakak-kakak mengisi selama berapa menit? (20 ya. 20 menit ya kakak. Nanti kalau sudah 20 menit kita bahas nah, selama 5 menit saja supaya nanti jam 11 sudah selesai. Ini 10.33 berarti 15 menit aja, 15 menit aja. 15 menit mawon untuk mengisi Padlet 1 sampai 6. Waunya sih pakai barang dulu, pindangan duit deh. Pindangan sana sih kurang. Oke. Tampilan saya cuma layar hijau tok, Pak. Layar hijau tok. Iya, nggak ada tulisannya. Background. Oh, udah. Ini baru nongol. Baru nongol. Iya.
Yang pertama, tuliskan refleksi selama modul 1.1 sampai 1.3 nggih. Ini nanti ditambahkan di sini ngeklik nama, kemudian jawabannya apa. C+. Oke. Nanti ada subjeknya di situ, subjeknya adalah nama, kemudian di bawahnya adalah jawaban kakak semuanya. Ini pertanyaannya saya ringkas ya, pertanyaan yang aslinya yaitu yang tadi yang di pertanyaan di slide tadi. Ini kata kuncinya saja. Sambil mengabsen ya kakak ya. Kak Ebet. Mohon untuk kakak-kakak yang belum hadir bisa dijapri untuk mengikuti tatap maya ini. Ya, untuk menjawabnya bisa urut ya kakak. Ini sudah terbaca dari Kak Ebet. Pertanyaan yang pertama, tuliskan refleksi selama modul 1.1 sampai 1.3 dari Kak Ebet sudah menjawab. Secara keseluruhan, memberikan saya banyak wawasan baru tentang cara merancang dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang lebih efektif. Saya mulai belajar untuk mempraktikkan pendekatan yang lebih terstruktur dan positif dalam mengajar, sambil terus melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Meskipun tantangan selalu ada, saya percaya bahwa dengan kerangka berpikir yang jelas dan refleksi yang teratur, saya bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa-siswa saya. Baik, itu jawaban dari Kak Ebet ya. Tentunya kita harus melihat ya, ada di sini yaitu keterlibatan siswa, kemudian aset ya, aset ya, tentunya aset di sini ada aset based thinking, kemudian aset deficit thinking. Nah, itu perlu kita tangani dengan kekurangan yang kita miliki itu bisa membalikan atau tidak sebagai keputusasaan kita dalam mengajar siswa, tetapi sebagai tantangan supaya kita lebih berpikir kreatif, inovatif dalam pembelajaran yang harus kita lakukan selama ini. Baik, jawabannya sangat bagus Kakak Ebet. Dan yang lainnya.
Ada kesulitan kakak-kakak untuk mengisi Padlet ini? Nggak ada. Kesulitannya mikir oh kak. Iya, kesulitannya mikir. Ya maksudnya karena ini kan pertama kali ya, mungkin ada yang pertama kali ya. Awal-awal saya juga kesulitan dalam hal ini. Mikirnya ya mumet, terus gaweannya mumet. Nah, ini tantangan kita untuk belajar di tatap maya. Hilang-hilangan. Ya, salah satunya harus bisa mengoperasikan. Kemudian ini sebagai papan tulis ibaratnya yang tatap luringnya sebagai papan tulisnya. Nah, jadi kita harus yang namanya kodrat zaman dari ini mau tunak tunuk Sinyalnya hilang dari putih semua. Ya, ini Kak Dwi Sujaji. Ya Kak Dwi Sujaji kemarin izin ya kakak. Semoga ayahanda dalam operasinya sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Sudah selesai operasinya kakak Suci? Belum Pak, ternyata Pak 2 kali. Oh 2 kali. Sakit nopo Pak? Kecelakaan. Oh, di Susilo nopo teng niku? Sekarang ada di Solo. Oh, berarti niku ortopedi itu nggih? Nggih, Suharso. Ngantrine suwe Pak Suci. Ngantrine nggih. Ngantri operasi. Lumayan, Pak. Iya. Pengalaman guru sini ada yang pernah kemarin. Baik, untuk poin pertama yaitu jawaban dari Kak Dwi Suciati Hidayat. Saya menyadari pentingnya memahami secara mendalam kurikulum PJOK dan capaiannya pembelajaran yang dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan. Memahami kurikulum ini untuk memotivasi saya lebih detail dalam menyusun strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Iya. Selanjutnya, Kak Teguh mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, menambah pengetahuan yang lebih banyak tentang cara dan model pembelajaran, terutama dalam keterlibatan siswa agar pembelajaran lebih menyenangkan dan peserta didik merasa senang dan menikmati saat pembelajarannya. Ya. Ini untuk Kak Teguh ya, pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar itu penting ya, karena pengalaman berarti kan harus mempraktekkan, harus menerima ya tadi pengalaman-pengalaman. Ya, setelah pengalaman mendeskripsikan, kemudian ada perasaannya bagaimana. Ya. Setelah perasaan kemudian apa? Menganalisis nah, tadi yang 6 pembek Gibbs ya, harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan nanti tidak memiliki pengalaman yang nyata, pengalaman yang real. Nah, ini oke. Untuk pertanyaan pada poin yang kedua ini, bagaimana perasaan dan apa yang muncul dalam pemikiran kakak-kakak semuanya? Yang pertama, Kak Ebet menjawab,
Perasaan saya bercampur antara antusias dan sedikit tantangan. Saya merasa antusias karena konsep-konsep baru yang saya pelajari membuka wawasan tentang bagaimana pendekatan pengajaran bisa diperbaiki. Terutama dalam menggunakan kerangka berpikir yang lebih terstruktur dan berpikir berbasis aset. Ya, berbasis aset kekuatan. Ya. Ya. Untuk Kak Dwi Suciaji Hidayat, selama mengikuti modul-modul ini, baik modul 1.1, 1.2, 1.3, saya merasa antusias dan termotivasi, ada rasa ingin tahu yang mendalam untuk mengeksplorasi ya, cara-cara baru dalam mengajar PJOK agar lebih bermakna. Di sini berarti punya interaktif ya, interaktif ada adik kita. Selanjutnya, hal baik apa saat kita menuliskan refleksi? Di sini Kak Suciaji, dengan menuliskan pengalaman dan evaluasi diri, saya dapat mengenali kelemahan atau tantangan dalam proses. Ya, betul sekali. Kanovi, Kak Dakir belum masuk ini. Atau yang lainnya bisa ada kegiatan apa ya? Yang penting masuk dulu Kanovi, mana yang mau tolong dijaprikan. Ya, mohon untuk kakak-kakak ya, kalau ada kegiatan masuk dulu nggak apa-apa. Ini karena ada catatan-catatan dari BPGP, karena kewajiban kita untuk bisa kendaraan materi pembelajaran. Meluluskan itu 2 kali tatap maya ya. Ini sudah separuh jalan. Pada pembelajaran. Ya, ini tanpa nama di pertanyaan yang pertama. Setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK modul 1.1 sampai modul 1. Dari saya Pak itu Pak. Oh, Pak Jafar ya, Kak Jafar. Iya. Dari saya. Saya editkan. Lupa tadi nggak dikasih nama. Iya. Sekarang ini satu ya, sama Indira Mas. Jadi Ya ini nanti dialog. Ini untuk Kak Jafar. Setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK gelombang 2 ini ya berarti ya. Modul 1.1 sampai modul 1.3 adalah banyak hal baru
atau pemahaman yang lama sempat lupa jadi teringat kembali. Mangga, Pinara. Dan pemikiran kita terasa jadi Siapa Bemi? Kembali dari materi modul kemarin, lagi jadi referensi kembali kita dalam proses KBM. Anak-anak bisa lebih terlibat dalam pembelajaran, materi bisa mudah diterima anak didik dan merasa senang mengikuti pembelajaran mapel PJOK, jadi idaman setiap ada jadwal pelajaran. Untuk Kak Agus Rahmat, melalui modul ini saya berharap mampu melakukan praktek pengajaran PJOK. Saya menyadari bahwa banyak kekurangan dan perlu meningkatkan wawasan dengan mengikuti semua modul dan tugas yang sudah diberikan. Selalu belajar dan terus belajar. Untuk pertanyaan yang kedua, Kak Teguh menjawab, perasaan senang dan antusias dapat menambah pengetahuan. Mengajar, antusias belajar dengan berbagai pengalaman dari teman-teman yang lainnya yang dapat menambah wawasan dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu tadi Kak Suci sudah, Kak Epet, hal baik yang saya rasakan antara lain meningkatkan kesadaran diri, evaluasi yang lebih objektif, pembelajaran yang lebih dalam, mengidentifikasi area untuk perbaikan, peningkatan kreativitas, membangun rasa syukur. Ada Kak Novi, tambahan dari pertanyaan yang pertama. Setelah saya mempelajari modul 1.1 sampai 1.3, saya refleksi sangat penting bagi kita untuk yang pertama mengetahui kekurangan dan kelebihan, sehingga untuk perbaikan kedepannya dalam kegiatan pembelajaran seorang guru perlu mengetahui tentang cara berpikir baik, berpikir berbasis aset, ya, aset based thinking, dan kelemahannya yaitu kebalikannya, aset deficit thinking. Harapannya seorang guru bisa menggali kekuatan yang ada sehingga pembelajaran bisa maksimal. Kita harus berprinsip, ya, berprinsip pembelajaran yaitu berpusat pada siswa atau student center learning. Tujuannya untuk mengembangkan, ya, anatomi, kemandirian, ya, sehingga diharapkan peserta didik kita memiliki rasa tanggung jawab. Dan sehingga dalam PJOK itu anak memiliki kesadaran untuk bergerak, ya, dan tujuan bergerak, anak-anak kita, ya, memiliki daya tahan tubuh atau kebugaran yang baik, ya, sehingga setiap harinya kita memiliki apa? Kekuatan atau mindset, ya, untuk selalu bergerak. Nah, biasanya dengan kakak-kakak semua bisa melakukan dengan low impact, ya, kemudian maksimal, ya, sangat lambat, sangat baik, dan seperti kemarin kita melakukan gerak, ya, ada yang lari di tempat, ada yang tangan kiri ke kaki kanan, kemudian tekuk, ya, jumping jack dan lain sebagainya, itu masuk ke mana, sehingga tingkat kebugaran anak itu selalu terjaga walaupun tidak pada saat anak-anak kita itu belajar di sekolah, tapi sudah dimindsetkan, sudah memiliki kesadaran bahwa setiap harinya harus bergerak, baik itu bisa berjalan, berlari, bersepeda, atau, ya, kita melakukan antusias pada anak, kesenangan dalam bergerak, yaitu bisa sepak bola, bola voli, kemudian tenis meja juga bisa, renang juga bisa, sehingga si anak itu punya kesadaran pada dirinya sendiri untuk melakukan aktivitas. Nah, itu harapan kita semua sebagai guru PJOK.
maupun SMA. Ya, Bagus, semuanya cukup baik. Jawabannya. Hal baik apa saat kita menuliskan refleksi? Nah, baik, ya, tentunya dengan kita memperhatikan tujuannya untuk memperbaiki diri, melakukan muhasabah, kita melakukan renungan ya, pembelajarannya. Nah, Kak Suci Aji Dayat menjawab, dengan menuliskan pengalaman dan evaluasi diri, saya dapat mengenali kelemahan atau tantangan dalam proses mengajar. Kak Ebet, hal baik yang saya rasakan antara lain 1, meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, evaluasi lebih objektif, mengidentifikasi area untuk perbaikan. Yang kelima, peningkatan kreativitas, membangun rasa syukur. Untuk Kak Agus, mengetahui kekurangan kita sebagai guru BPJOK dalam hal pembelajaran. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang keempat ya. Seperti apa rubrik penulisan refleksi jika dinilai secara mandiri? Harus mencakup beberapa kriteria penting yang dapat membantu menilai kualitas refleksi secara keseluruhan. Penulisan refleksi yang bisa digunakan untuk penilaian mandiri dengan 4 tingkatan penilaian, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan perbaikan. Sangat baik rentangnya antara 100 sampai 90 ya. Sangat baik ya 80 sampai 89 ya, cukup di sini sesuai KKM mungkin ya Kak ya. Dan perlu perbaikan berarti harus diperbaiki ya. Baik bisa dalam bentuk tugas, bisa bentuk praktek dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mengoreksi anak didik kita semua. Rubrik penulisan refleksi bisa dinilai dengan baik, bisa dinilai berdasarkan beberapa kriteria berikut: kejelasan tujuan, kedalaman pemikiran, hubungan dengan praktek, kreativitas solusi, dan kelengkapannya. Nah, yang kelima ini dari Kak Suci Aji Dayat. Bagaimana saya menuliskan refleksi untuk bisa lebih tajam dan mendalam? Yaitu dengan menggunakan pertanyaan, menganalisis pengalaman, menghubungkan dengan teori, dan menggunakan umpan balik. Kali ya, selamat apa? Sambut, Mbak. Hah? Bahasa apa? Mana sini? Apa? Apa tuh itu, Bu? Sambut, Bapak. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir yang sudah dijawab oleh Kak Suci Aji, apa yang saya lakukan untuk menjadi guru BPJOK yang reflektif dan siapa yang akan membantu? Di sini Kak Suci Aji Dayat menjawab, melakukan refleksi secara teratur, cari umpan balik dari siswa, mengikuti pelatihan dan berkolaborasi. Ya, berkolaborasi dengan guru sejawat, teman sejawat, atau lewatnya KKG juga bisa. Ya, kalau dengan P5 dengan berkolaborasi dengan guru mapel atau guru kelas. Ya, di sini juga punya refleksi semuanya. Seperti apa rubrik penilaian refleksi jika dinilai secara mandiri? Ya, Padlet ini adalah online ya, online bisa diselesaikan ya, untuk kakak-kakak semuanya. Ya,
itu tuh 11 sama 12 nanti dalam warna. Terus ini kesesuaian. Saya izin stop sharingnya ya. Saya izin. Di sini maka sendiri lima tahun gimana? Kita masuk ke Oh enggak, cuma sembuh. Ini pesen 30 sama. Kalau satu itu Oke, saya lanjutkan lagi untuk share screen-nya. saya kayak aja duduknya di sini sama kamu. Tinggal depan aja aslinya jadi. Mau diberesin itu belakangin ke belakang kan aja semua. Ini kasih dulu. Kemudiannya mungkin dia nama dikembang patah saya sulit pokoknya bangunan jangan disit ya jangan dimasuk-masuk taruh meja aja mau ini ya Akrom. Cara menuliskan refleksi secara mandiri prima jarak. Cara menuliskan refleksi secara mandiri prima jarak. Cara menuliskan refleksi secara mandiri benar. Gue anggar menulis refleksi secara mandiri caranya prima jarak. Kalau ke BBM. Harus ada. Di secara mandiri yaitu. Kata lagi dengan sering asenan. Enggak. Iya kan yang mau asenan ase alami semua. Breathing. Oh, apa? Wala terbuka puang. Angin-angin ada boleh itu. Sepertinya tiap kamar ada AC-nya. Tiap kamar ada AC-nya. Ya. Baik, untuk kakak-kakak semua sambil masih mengerjakan Padletnya, saya lanjutkan lagi untuk share screen-nya ya kakak. Ya, waktunya pas jam 11 kita bisa selesai karena bapak-bapak kewajiban yang sangat wajib untuk menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Wayahe. Apa nek? Oke. Burung. Aja dibuang kok. Mana man kotak sakit. Wis pan pada balik. Ya wis pan dikunci. Iya maksudnya cara jawab saya orang ngertinya. Menurut Gimana ini jam 11? Ya, ini Lawangnya harus dikunci, Pak. Baik, untuk mari berbagi refleksi ya. Satu, bagaimana kita untuk mengetahui kekurangannya. Ya, harapan kita dalam pembelajaran pagi hari ini mungkin salah satu kakak, mungkin Mas Ebet untuk bisa merefleksikan
dari keseluruhan Digeser, Kak. pembelajaran hari ini ya, sebelum kita Digeser ini anunya Pak, tutup. nggak kelihatan. Monggo saya pasrahkan ke yang lain. Kak Sudi, monggo Kak Sudi untuk bisa merefleksikan kegiatan. Nah itu Pak Haji Susanto, Ya. coba. Ini sebut boy. left mana? Cederan pohon. Terus ora fokus. Fokus ya. Oke, baik, saya simpulkan saja ya untuk kegiatan refleksi pada siang hari ini karena waktunya sudah mulai mepet, yaitu kegiatan pada pembelajaran ini kita harus apa? Dari refleksi kita mengetahui kekurangan ya. Dengan kekurangan yang kita miliki kita bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajarannya sehingga kita menjadi guru yang profesional sebagai harapan kita semua. Dan tentunya harapan untuk anak didik kita yaitu bisa dalam pembelajarannya itu bisa menyenangkan, kemudian siswanya aktif ya, aktif dan bisa berpusat pada murid. Nah, sesuai dengan reflektif yang kemarin kita lakukan yaitu dengan model-model ya, salah satunya dengan reflektif 6 topi. Ya. Pada akhir sesi ini, satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan murid. Nah, itu mudah-mudahan harapan kita semua bisa memahami konsep-konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan menghubungi dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, bisa mengimplementasikan ya tulisan-tulisan kita yang tadi sudah kakak-kakak semua tulis pada kolom komentar, kolom itu pada Padlet ya, bisa menggunakan model refleksi yang berbeda, bisa dengan segitiga, bisa dengan 6 topi, bisa dengan apa tangga bercerita dan lain sebagainya. Baik, ya saya ingatkan kembali untuk pembuatan video pembelajaran ya. Selalu saya ingatkan video pembelajaran yaitu due date-nya tanggal 22 Oktober. 20 Oktober yang nantinya kita akan melaksanakan luring di tanggal 27 Oktober. 27 Oktober sehingga media pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu media pembelajaran yang kakak-kakak semua unggah. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Yang terakhir. Kemudian untuk tugas-tugasnya kakak-kakak semua mohon untuk secara runtut ya untuk mengerjakannya supaya terisi semuanya. Minta ke waktunya. Apa cepat. Apa yang saya lakukan untuk menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa yang akan membantu? Akan mencoba minta kepada siswa. Baik kakak semuanya untuk kegiatan hari ini ya. Hari ini mohon untuk yang belum mengisi Padletnya nanti masih ada waktu selama 1 hari ini untuk mengisinya sesuai dengan keinginan. Meminta umpan balik. Mohon maaf kakak-kakak semuanya untuk kegiatan pada tatap maya kelima ini saya ucapkan terima kasih. Apa maning Kak? Jawabannya apa maning? Bagi semuanya. Kita sebelum sesi foto saya minta untuk bisa on cam kamera, kemudian kita melaksanakan berdoa dulu dan nanti foto bersamaan. Saya tutup share screen-nya ini. Oke, saya minta untuk share screen, apa namanya? On cam kamera. Ya, on cam kamera. Mohon bisa salah satu kakak untuk bisa Kak Aji Santoso
dan Kak Agus Rahmat untuk bisa on cam. Mbak Dwi Suciaji. Waduh. Kampret lah, asem. Oke. Kalau suka kuning maning, Bet. Apa? Untuk minta bantuan untuk foto juga ya, biar bersama-sama. Kak Jafar. Fotografer Bu Novi. Ya ini dipakai foto screen. Siap. Ya. Terima kasih teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Nanti saya share dulu di So actingnya suwe nemen. Mana ini? Sematan yo. Sematan. Yo. Tuh, satu lagi. Siap. Kak Aji udah masuk semua. Kak Agus. 1, 2, 3. Sobat. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya untuk kegiatan tatap maya yang kelima ini. Ya, selesai. Kita agenda kegiatan selanjutnya masing-masing. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Beli upload semuanya pada kita semuanya. Reaction. Iya. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya berdiri. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Semuanya, assalamualaikum. Amin, amin ya robbal alamin.